Para inovator dan pemerhati kebijakan, besti kebijakan seluruh Nusantara, kita sudah hadir lagi di studio ini, kedatangan tamu yang istimewa dari Kabupaten Boyolali. Ya, hadir langsung ini Pak Bupatinya ya, dari Boyolali, Bapak Muhammad Said Hidayat ya, yang hadir hari ini. Jadi kedatangan beliau sekaligus adalah pemaparan sebagai tahapan lanjutan dari Innovative Government Award. Ya, Boyolali lagi-lagi masuk sebagai salah satu nominator kabupaten terinovatif di Indonesia. Nah, tahapan ini sudah selesai, nanti tinggal visitasi, baru nanti kita lihat Boyolali inovasinya seperti apa. Langsung dengan Pak Bupatinya kita bongkar strategi berinovasi di Boyolali yang jelas ya. Itu adalah kebijakan daerah yang mana itu Pak Bupati yang selaku pimpinan tertinggi di Boyolali, bagaimana dia mengeluarkan kebijakan untuk memudayakan inovasi. Teman-teman inovator, tidak sabar lagi, kita akan langsung berdiskusi dengan Bapak Muhammad Said Hidayat. Ya. Selamat sore Pak, sehat Pak? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Keluar ruangan yang dingin tadi, tapi terasa panas itu gimana? Saya kira sejuk di mana saja. Di ruangan yang dingin tadi menyejukkan, keluar juga menjadi lebih sejuk. Masuk di ruangan ini head to head, bongkar strategi inovasi, saya kira juga menyejukkan. Menyejukkan, syukurlah. Tidak ada tempat yang panas di sini. Tidak ada tempat yang panas. Oke Pak, saya ingin sedikit berdiskusi nih Pak, tentang ya sesuai dengan program kita head to head bongkar strategi. Nah ini Pak, menurut Bapak ini inovasi daerah itu apa sih Pak? Dalam kacamata seorang pimpinan daerah di Boyolali, dan seberapa penting inovasi daerah itu di Boyolali? Ya, terima kasih Mas Peter. Siap. Nah, tentang apa sih inovasi daerah itu? Dari kacamata Bupati. Kebetulan Bupati menggunakan kacamata. Tentunya inovasi daerah ini adalah satu ruang lingkup gagasan, ide bagaimana untuk mendorong, menggali potensi lokal kita yang pada akhirnya di situ dapat memberikan satu kemanfaatan positif bagi pembangunan daerah. Tentunya itulah adalah bagian dari hal yang harus kita gali dan kita dorong menjadi satu pola pemikiran, sebuah karya yang pada akhirnya dapat memberikan dampak diorganisir lah Pak ya, positif. Yang di situ tentunya kita harapkan mampu didorong dan dilakukan oleh para tentunya dari ruang lingkup lini pemerintahan, para ASN di dalamnya tentunya juga harus ikut. Iya, ini yang bagian yang penting juga, maka juga peran masyarakatnya juga menjadi hal yang penting. Maka dari inovasi itulah yang kita dorong bagaimana ruang lingkup pemikiran-pemikiran yang dapat dituangkan melalui sekian kepala pemikiran, maka ya harapan kita dapat memberikan satu dorongan dan menjadikan satu energi positif ketika Boyolali membangun bersama Bupati dan seluruh lini pemerintah dan masyarakatnya. Saya kira ini. Ya apa ya istilahnya, buka keran kreativitas tadi, jalan diorganisir bersama-sama. Sepanjang itu untuk kebutuhan Boyolali, untuk kemajuan Boyolali, kita bersama-sama dengan Bupati dan seluruh lini pemerintahan dan masyarakat membangun Boyolali. Kira-kira simpulnya gitu ya Pak? Iya. Oke Pak. Kemudian tentu hal ini nggak bisa instan. Yang disemai kemarin nggak mungkin dipanen hari ini. Toge pun butuh berapa hari untuk bisa dipanen gitu. Artinya yang dipanen hari ini pasti disemainya jauh di belakang hari. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar, hambatan yang Bapak rasakan selaku pimpinan daerah untuk membudayakan inovasi di ASN aja lah dulu Pak? Saya kira kalau dari sisi bagaimana kita mendorong inovasi di Kabupaten Boyolali, makanya dari apa yang tadi ditanyakan, hambatannya apa tojane? Sesungguhnya apa itu? Maka disitulah ketika Boyolali berinovasi melahirkan hari ini tadi yang kita paparkan di dalamnya tentang Boyolali inovasi sistem manajemen riset dan
teknologi. Oh, risetnya Pak ya? Ya. Ya. Artinya apa? Dengan pola sistem manajemen yang baik ini, itu agar dampak mengatasi pertanyaan tadi, faktor kendala apa yang harus ini. Maka dari situlah ketika semua hasil inovasi ini dapat di-manage dengan sebaik-baiknya, maka dari sisi bidang riset dan teknologi, bidang riset dan pengembangan ini, saya kira juga kan nantinya dapat memilahkan, membuat skala prioritas, mana inovasi yang dapat kita dorong dan dapat pada akhirnya memberikan dampak positif tadi. Ya. Atas inovasi yang dihasilkan. Maka kalau ditanya apakah ada apa istilahnya faktor menghambat atau beratnya di mana gitu. Bagi saya selama ini kok kita belum menemukan, kalau di Boyolali ini ada faktor yang menghambat dan istilahnya apa ya, memberatkan. Karena kalau melihat semangatnya para ASN dan tentunya termasuk kalau itu tadi kan bukannya Bismart, karena kita mau menyampaikan, memaparkan tentang Boyolali kayak cerita juga, yang itu bagian dari inovasi kita. Di dalamnya juga peran para guru-guru yang juga berperan dalam rangka menuangkan karya, menggali dan sebagainya tentang muatan lokal kita. Nah, inilah kekuatan yang terus kita dorong. Maka kalau faktor kendala semoga tidak pernah kita menemukan, karena semangat membangun Kabupaten Boyolali ini semangatnya adalah Boyolali metal. Untuk kita melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas yang itu harus dihadirkan secara bersama. Metal ya Pak. Untuk menghadirkan ini tadi termasuk daya dukung tentang inovasi. Nah, saya kira ya doa kita semoga jadi lempeng ya Pak. Lempeng gitu. Nggak ada hambatan lah. Nggak ada hambatan. Nah, tentang apakah ini dapat dipanen langsung, saya kira juga tidak. Yang namanya inovasi tentunya harapan kita akan menghasilkan berdampak pada ya hitungan waktu yang menentukan. Seperti halnya pemimpin kan silih berganti. Bukan berarti ketika saya menjadi bupati hari ini, terus saya harus ngunduh atas gagasan inovasi itu di saat saya masih memimpin. Tidak juga begitu. Tetapi ini semoga apa yang kita susun, kita jadikan inovasi ini, semoga juga dapat menjadi pijakan langkah pada pemimpin-pemimpin berikutnya. Setidaknya, oh ini ada gagasan ini tentang pemikiran ini yang tentunya dapat diteruskan untuk dijalankan. Seperti artinya keberlanjutannya terjaga ya. Pemirsa dan inovator seluruh Indonesia, ya, pemerhati kebijakan juga, nih Boyolali bisa lempeng menerapkan inovasi. Bagaimana selanjutnya trik dan tripnya sampai bisa begitu? Apakah orang Boyolali ini manut semua ya dengan pemimpin? Nah, itu merupakan kunci yang cukup strategis dalam menerapkan inovasi di manapun kita berada, termasuk juga di Boyolali. Nah, mungkin berikutnya Pak, sudah seberapa besar dampak dari inovasi? Inovasi kita jumlahnya berapa Pak yang dilaporkan ya? 200 lebih? 343. 343, udah banyak tuh Pak? Sudah banyak. Yang masuk terdata di Bismart itu sudah 241, artinya rapot yang terdata. Ya, berarti sudah banyak, berarti sudah berdampak ya Pak ya? Bagaimana pengaruhnya terhadap angka-angka makro, kemiskinan, IPM, TPT, tingkat pengangguran terbuka, harusnya kan berdampak ke sana Pak? Ya. Kira-kira sudah seberapa besar dampaknya? Oke, saya kira berkaitan dengan kemiskinan. Kebetulan kalau tentang kemiskinan ini juga bagian inovasi yang kita syukur alhamdulillah tahun yang lalu kita mendapatkan Boyolali menjadi kabupaten yang inovatif juga berkaitan dengan itu. Jadi berkaitan dengan dampak kemanfaatan ketika ini kita lakukan. Berbicara tentang kemiskinan, tadi pertanyaannya begitu. Kalau versi BPS, Kabupaten Boyolali di tahun ini kita masih pada posisi di 9,81%. 9,81%. 9,81% kemiskinan di Kabupaten Boyolali. Tetapi dampak atas inovasi yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, kurun waktu berjalan, ini Kabupaten Boyolali sudah mampu menunjukkan angka kemiskinan kita pada posisi 6,68%. Turunnya banyak ya Pak ya? Nah, artinya itu dampak dari inovasi juga. Ya. Tentang IPM Kabupaten Boyolali tahun ini kalau nggak salah kemarin di 75,41%. Tentang pengangguran terbuka, ini juga turun kita. Dari sebelumnya 4,09 kalau nggak salah, ini sudah kita di 4,05. Nah, artinya ya dampak kan tidak langsung ya, benar, gitu. Nggak harus. Nah, gitu. Tetapi kalau dari sisi kemiskinan itu tadi sangat nampak.
Signifikan, 6, signifikan. Dari 9,81 di data kita dengan pola data yang semakin baik ini sudah pada posisi 6,68%. Ya. Berarti itulah tentang berprogres ya. Artinya inovasi yang 343 itu telah menunjukkan angka-angka makro ini mengalami penurunan, mungkin pendapatan juga mulai naik, kemudian juga inflasi bisa ditekan kayak gitu dengan berbagai inovasi yang diterapkan di Boyolali. Ini luar biasa sekali ya. Jadi memang dikatakan itu inovasi apabila memang dampaknya itu bisa dirasakan dan bisa terukur dan bisa dilihat dengan angka-angka statistik yang jelas dan akuntabel sekali. Nah, itu mungkin pembicaraan kita dengan Pak Bupati. Kita lebih dalam lagi, ya. Terkait dengan kinerja ASN, Pak. Berarti 343, berarti kinerja ASN-nya berinovasi itu bagus. Apa sudah ada kaitannya dengan SKP mereka, Pak, terkait dengan inovasi daerah? Ini berkaitan dengan apa? Standar kinerja pegawai. Standar kinerja pegawai ya. Ya. Saya kira apa yang dilakukan di Kabupaten Boyolali ini dengan kita dorong, bahkan kemarin melalui peraturan Bupati kita, 1 OPD 1 inovasi itu yang kita dorong, yang nantinya ke depan ini akan kita dorong agar bagaimana mungkin nambah pusing juga ASN ya. Akan kita dorong mungkin 1 ASN 1 inovasi misalnya. Sehingga akan semakin banyak inovasi yang dimunculkan dari gagasan pemikiran para ASN ini, yang mungkin semua menyimpan pemikiran, tetapi semua masih dipendam. Nah, ini harus kita gali. Ya, cara menggalinya kita dorong agar mereka menuangkan pemikirannya, agar benar-benar memberikan kemanfaatan hidup kita bagi masyarakat Kabupaten Boyolali melalui penuangan gagasan inovasi yang tersimpan. Karena inovasi tidak harus muncul dari eselon 2 misalnya. Dari staf pun kadang-kadang OB pun bisa ya. OB pun bisa, semua bisa. Tuangkan pemikiran. Kadang-kadang malah dari kalangan tertentu seperti ini malah memunculkan ide-ide yang cemerlang, yang memberikan dampak kemanfaatan juga bagi masyarakat. Saya kira itu. Kalau berkaitan dengan dampak dan sebagainya tentang Boyolali Kaya Cerita, ini kan juga menjawab pertanyaan itu hari ini. Karena apa? Yang kita dorong menulis adalah para guru-guru di Kabupaten Boyolali. Maka saya selalu menyampaikan terima kasih guru, terima kasih para guru. Ketika Bupati mendorong memiliki ide gagasan, mereka serentak bergerak. Maka 103 buku sudah menjadi buah karya Boyolali Kaya Cerita. Banyak ya Pak ya? 103. Bukan itu saja, Boyolali juga menulis tentang Boyolali Kaya Rasa. Ya, rasa. Kuliner nih Pak? Kuliner. Tadi kita sampaikan ke Pak Moderator semua buku-buku. Boyolali Kaya Cerita, Boyolali Kaya Rasa. Buku resep nih Pak? Ya, Boyolali bukan hanya resepnya, tetapi dari mana asal makanan ini? Dari kecamatan mana? Bagaimana cerita tentang makanan ini? Kan gitu. Tentang Boyolali Kaya Seni juga kita gali juga. Dan kita bukukan juga, sudah dibukukan. Boyolali Kaya komoditas. Tentang berapa jumlah sesungguhnya tanaman yang tumbuh di Boyolali. Ternyata ada 97 yang tumbuh, itu yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. 97 jenis? 97 jenis. Dan saya kira masih ada kurang lagi. Saya kira masih perlu pengamatan lagi. Gitu. Pengamatan lagi. Dan ini juga masih kita dorong juga tentang buku-buku yang lain. Tentang bagaimana kekayaan flora, fauna kita yang dari Boyolali. Sehingga apa maksudnya? Ketika ini sudah tercatat menjadi buku yang baik, ke depan di era kepemimpinan siapapun nantinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan hari ini menjadi corot tinggalan, itu catatan yang baik untuk langkah membangun kabupaten untuk generasi Boyolali untuk generasi ke depan. Wah, luar biasa, luar biasa yang dilakukan oleh Boyolali ini. Bagaimana sekarang membangun Boyolali itu, mulai dari cerita, kekayaan yang ada itu memang semuanya ternarasikan, tercatat dengan baik. Ini adalah modal Boyolali ke depan. Boyolali kaya rasa, kaya inovasi juga, kaya itu ya komoditas. Yang tumbuh itu ada 97 jenis, 97. Kaya seni. Pokoknya semua potensi itu pride-nya harus di label dengan Boyolali Pride itu ya Pak.
Kemudian terakhir nih Pak, ini menarik cerita kita ya. Apa harapannya Pak Bupati ini dengan adanya inovasi dan bertemu dengan Kabupaten Boyolali ini, artinya harapan inovasi Kabupaten Boyolali ke depan? Ya, tentunya harapan kami tentang inovasi Boyolali ke depan ini, ya harapannya bagaimana terus hadirkan inovasi yang semakin baik, dan tentunya dari hasil inovasi itu secara real pada akhirnya nanti dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali tentunya. Dan dari hasil itu pula tentunya dapat memberikan peningkatan sisi literasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali. Karena membangun, saya kira bukan hanya tentang fisik saja yang kita bangun, tetapi bagaimana kita mampu membangun generasi dengan memberikan catatan yang baik, kita tinggalkan catatan-catatan yang baik, agar generasi ke depan ini tidak terjajah dari sisi lidahnya, tetapi masih memiliki catatan bahwa ada kekayaan muatan lokal tentang rasanya yang harus dijaga, dan itu tinggalan para sepuh yang harus kita jaga di situ. Maka itulah saya kira yang kita dorong. Dan perlu saya tambahkan pula tentang Boyolali Kaya Cerita tadi, kita bukan hanya menulis tentang buku, tetapi ini sudah kita mulai juga bagaimana mendorong anak-anak setingkat SLTP, SLTA juga perguruan tinggi yang tertarik di situ, untuk kita minta melalui Dinas Perpustakaan Arsip kemarin untuk kita dorong dilombakan menjadi lomba membuat karya film-film pendek berdasarkan karya Boyolali Kaya Cerita. Sudah dihasilkan, sudah menghasilkan di situ, tetapi akan terus kita dorong, akan tahun demi tahun itu terus dilakukan. Sehingga setidaknya pemikiran Bupati bagaimana anak-anak Kabupaten Boyolali ini juga pada akhirnya yang tertarik pada dunia sinema akan menjadi anak-anak yang hebat dari sisi perfilman. Dan itu. Luar biasa ya, visioner sekali ya apa yang dilakukan oleh Boyolali ya, bagaimana juga mengangkat potensi apapun itu yang bisa diangkat dan menjadi juara ya, atau menjadi indikator ataupun juga menjadi sorotan ya ke depannya, bahwa generasi yang dituju oleh Boyolali berdasarkan betul-betul dari potensi yang ada di Kabupaten Boyolali. Ya. Pemirsa dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, demikian diskusi kita dengan Bapak Bupati Boyolali. Ya. Ini sudah 2 periode ya Pak? Satu periode wakil bupati, 1 periode bupati. Nah, saya kira sudah lengkap. Sudah lengkap. Dan nanti ke depan ya doa kita pemimpin berikut akan dapat meneruskan apa yang sudah kita tinggal menjadi catatan-catatan penting bagi langkah pembangunan Kabupaten Boyolali. Ya, itu dia Pak Muhammad Said Hidayat yang sudah menyampaikan A sampai Z bagaimana inovasi di Boyolali. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita akhiri head to head bongkar strategi inovasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dan terima kasih kepada narasumber kita. Sampai jumpa di head to head selanjutnya.